Bagi sebagian besar pecandu bola yang menjadi saksi sepak terjang Persipura di awal ligina, Helkoni menjadi salah satu pemain yang paling dikenang dengan terang benderang. Helkoni menepis keraguan ribuan pasang mata yang menyaksikan armada Mutiara Hitam bertanding kala itu. Tinggi badannya hanya 164 cm, postur yang sangat tidak ideal bagi seorang penjaga gawang. Tapi, jangan ditanya seberapa besar nyalinya. Penjaga gawang jebolan Persija Tim atau sekarang Sriwijaya FC ini, mengingatkan publik akan sosok Jorge Campos, penjaga gawang tim nasional Meksiko yang tersohor di ajang Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Helkoni dan Campos, dua penjaga gawang bertubuh mungil yang memiliki ciri khas yang sama. Bertubuh mungil, tapi sangat bernyali. Datang dari jauh dari pulau seberang, Helkoni justru sanggup mencuri hati para pecinta Persipura di musim perdananya. Dia jadi bagian dari skuad Persipura yang sukses mencapai prestasi tertinggi pertama di kompetisi profesional sepak bola Indonesia. Helkoni bersama koleganya berhasil mengantarkan Persipura melenggang ke Senayan tahun 1996 silam. Waktu itu, Persipura yang baru setahun promosi dari kasta kedua sanggup lolos hingga babak semifinal, sebelum akhirnya kalah dari PSM Makassar lewat pertarungan dramatis. Karena tumpak Sihite, Helkoni mungkin tak pernah membayangkan jika dirinya bakal merantau jauh ke tanah Papua dan memperkuat klub Persipura Jayapura. Tapi, hal itu justru terjadi. Petualangan Helkoni menuju Papua dimulai dari klub Persija Tim Jakarta Timur. Sosok yang membawanya terbang jauh ke Papua adalah pelatih kawakan asal Sumatera Utara, Tumpak Sihite. Pelatih yang kerap dipanggil Opung inilah yang berjasa besar dalam karir sepak bola Helkoni. Helkoni dan pelatih Tumpak pernah satu tim di klub Pusri Palembang, sebelum akhirnya bertemu kembali di Persija Tim. Saat pelatih Tumpak melatih Persipura jelang kompetisi Ligina 2 tahun 1995, Persipura diboyong ke Jakarta untuk menjalani pemusatan latihan di lapangan Halim. Disitulah awal pertemuan Helkoni dengan tim berjuluk Mutiara Hitam. Di sebuah kesempatan saat Persipura menjalani masa persiapan, Tumpak menggelar laga uji coba kontra Persija Tim. Dalam laga uji coba itu, Helkoni digempur habis-habisan oleh para pemain Persipura seperti Chris Leo Yarangga, Roni Wabia dan sejumlah pemain lainnya. Namun, keberanian kiper mungil ini mencuri perhatian manajer Persipura kala itu, Spencer Infandi. Saat mendapatkan kehormatan berlatih tanding dengan Persipura kala itu, baru saya rasakan ganasnya pemain Persipura dalam artian kekuatan mereka. Saya dibombardir habis-habisan. Atas persetujuan manajer saat itu, almarhum Pak Spencer Infandi, saya akhirnya bergabung dengan Persipura. Kenang Helkoni belum lama ini. Dijuluki si kucing, waktu pertama kali memijakkan kakinya di atas tanah Papua. Tak banyak orang yang begitu mengenal namanya, khususnya bagi pecinta Persipura. Helkoni tak setenar Sumardi, kiper PKT Bontang, Hermansyah, Persib Bandung, Hendro Kartiko, Mitra Surabaya, dan sejumlah kiper ternama di Indonesia kala itu. Postur tubuhnya yang sangat pendek, tak banyak menghadirkan ekspektasi dari publik Mandala. Tapi, saat ia memulai petualangannya di bawah mistar gawang Persipura, ribuan pasang mata dibuatnya terperangah. Helkoni bak seekor kucing. Dia melompat bebas semaunya, seakan tak sadar dengan postur tubuhnya yang di bawah standar. Ia kemudian menjelma menjadi idola baru di Stadion Mandala. Postur saya memang pendek, hanya 164 cm, tapi itu justru jadi kekuatan tersendiri bagi saya. Yang penting tidak kalah nyali, ujar Helkoni. Bawa Persipura ke Senayan dan menetap di Papua. Opung Tumpak memang tak pernah salah, pernah mendatangkan Helkoni ke Persipura. Meskipun awalnya perekrutan kiper asal Sumatera itu dianggap sebagai anomali, karena Persipura di masa itu belum pernah diperkuat oleh pemain migran. Tim Mutiara Hitam lebih mengandalkan pemain-pemain produk lokal. Helkoni akhirnya mampu menjawab keraguan, dan menjadi bagian dari sejarah indah Persipura di kompetisi Ligina 2 1996, musim perdananya berseragam Persipura. Kala itu, bersama pemain-pemain legendaris seperti Chris Leo Yarangga, Roni Wabia, Edward Ifak Dalam, Rita Madubun, Alfred Repasi dan sejumlah pemain lainnya.
Persipura turut diantarkannya menuju Stadion Gelora Bung Karno, Senayan. Persipura sukses melenggang hingga babak semifinal, pencapaian tertinggi mereka sejak kembali promosi ke kasta tertinggi tahun 1994. Sayang, perjalanan Persipura harus terhenti oleh PSM Makassar lewat pertarungan dramatis yang berakhir dengan skor 3-4. Meski timnya kandas di babak semifinal, Helkoni tetap merasa bangga. Karena di masa itu hanya Persipura dan Persib Bandung yang tanpa diperkuat pemain asing. Tak hanya di Ligina 2, di kompetisi berikutnya, Helkoni bersama kolega kembali membawa Persipura melangkah ke babak 8 besar Ligina 3. Di Ligina 2 itu kita sampai ke semifinal, dan Ligina 3 sampai 8 besar. Memang, di awal-awal kompetisi Ligina itu hanya Persipura dan Persib yang tanpa pemain asing. Itu betul-betul kita berjuang dengan kebersamaan dan penuh kekeluargaan, ujar Helkoni. Usai mengakhiri kebersamaannya bersama Persipura pada 2004, Helkoni memilih tetap berkarir di Papua dan membela Persidafon Davonsoro hingga 2009. Lalu ia sempat menjadi pelatih kiper Persitoli Tolikara dan menangani kiper-kiper PON Papua di ajang PON 19 Jawa Barat, tahun 2016. Helkoni yang sudah mengantongi status PNS di pemerintah Provinsi Papua sejak 1997, kini mengabdi di Kabupaten Puncak Jaya Papua sebagai Sekretaris BPKAD Kabupaten Puncak Jaya. Demikian sepenggal kisah Helkoni kiper mungil nan lincah. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta tekan lonceng notifikasinya. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini.